Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal Miroji dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam YIN Salatiga. Ini merupakan tugas UAS strategi branding Bapak Sirajuddin Hasbi. Saya diberi pertanyaan, bagaimana jika saya mempunyai akses dengan petani kopi di Temanggung? Lalu bagaimana cara saya memasarkan tersebut? Saya akan membuat Lestari Coffee. Lestari sendiri ini diambil saya terinspirasi dari nama ibu saya. Lestari ini dalam kamus bahasa Indonesia pun artinya bertahan, kekal, atau dan lain-lain. Tagline yang dimiliki oleh coffee shop saya adalah lestarikan hidupmu dalam setiap seruputan. Jadi jika kalian nyeruput kopi kami, dijamin hidup Anda akan lestari, kekal, dan ya kekal bukan berarti abadi gitu ya. Selanjutnya, mengapa alasan saya membuat kedai kopi tersebut atau produk kopi sajian yang bisa diminum langsung. Saya sendiri merupakan penikmat kopi, dan lalu Indonesia merupakan salah satu negara penyuplai kopi dunia sebanyak 7%. Yang menyentuh angka 600.000 ton. Ini angka yang cukup besar, teman-teman. Lalu menurut penelitian, kopi Robusta Temanggung menempati urutan ketiga di Indonesia dalam hal rasanya yang nikmat. Yang keempat, lokasi yang strategis dan cocok untuk menyajikan kopi, apalagi dengan daya tarik dataran tinggi di Dieng. Jadi ini maksudnya ketika kopi saya ini, Lestari Coffee ini akan didirikan di daerah dataran tinggi Dieng. Itu kan di sana juga bukan hanya menawarkan kopi, tapi ibaratnya kita juga menjual view yang ada di dataran tinggi tersebut. Saya ini memiliki akses dengan petani di Desa Malebo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa ini merupakan desa penghasil kopi di Temanggung, sampai-sampai dijuluki sebagai kampung kopi, yang mana artinya saking banyaknya desa ini memiliki menghasilkan kopi yang sangat banyak dalam jumlah yang banyak. Lalu di desa ini menghasilkan dua jenis kopi, yaitu Robusta dan Arabica. Kopi Robusta Temanggung ini kan nomor 3 terenak di Indonesia. Yang pertama itu ada kopi Liberica Rangsang Meranti, itu dari Riau. Lalu yang kedua ada kopi Arabica Gayo, asalnya Sumatera. Lalu yang keempat, kopi Arabica Java Ijen Raung, Bondowoso. Yang kelima ada kopi Arabica Toraja. Yang ketiga ini ditempati oleh kopi Robusta asli Temanggung tersebut. Kopi yang saya olah untuk menjadi kopi minum langsung. Produk saya jadi ada dua jenis. Yang pertama kopi sajian. Kopi sajian ini maksudnya kopi yang bisa langsung diminum di kedai kopi tersebut. Yang kedua ada biji kopi, baik itu dari Robusta ataupun Arabica, yang bisa kalian beli di kedai saya atau yang saya produksi di daerah Indonesia. Lalu target market jelas. Yang pertama ada kedai kopi, yang kedua ada angkringan, ada coffee shop, terus kepada anak muda juga, kepada bapak-bapak pecinta kopi, dan yang terakhir kepada toko swalayan. Apa bedanya kedai kopi sama coffee shop? Kalau kedai kopi kan biasanya dia ini interiornya itu nggak terlalu wah lah gitu, jadi biasa aja tapi bernuansa tradisional. Sedangkan coffee shop ini memiliki interior yang wah, ya, eksteriornya juga wah. Pokoknya tampilannya kekinian, beda dengan kedai kopi. Angkringan yang kita tahu sendiri, angkringan ini modelnya gerobak, yang gerobaknya ini nggak ada kacanya, bolong gitu jadinya. Bolong, terus di sekitar gerobak itu ada namanya bangku-bangku buat ngobrol dan ngopi bareng-bareng temen gitu. Lalu target offline marketing, yang pertama ada brosur. Brosur ini dibagikan kepada, ya misalnya kita sudah grand opening bisa kita bagikan di jalanan atau kepada teman-teman kita dulu yang terdekat, ya pokoknya masyarakat sekitar terlebih dahulu yang utama. Lalu yang kedua ada baliho. Baliho ini kan biasanya terpampang di jalan-jalan yang memang jalan utama, jalan pedestrian,
yang banyak dilewati orang. Lalu ada billboard. Ini billboard tuh pas saya cantumkan di PowerPoint. Billboard ini juga beda ya dia dengan baliho. Kalau baliho dengan billboard itu bedanya dia lokasi apa namanya? Lokasi papannya itu kalau billboard ini apa dia permanen. Jadi bukan sama seperti baliho yang hanya bersifat sementara. Kalau billboard ini permanen. Zaman sekarang itu udah ada billboard digital. Jadi dia kayak running text gitu modelnya. Running text juga sama apa papan juga. Papan yang menampilkan produk atau tawaran jasa yang sudah tersedia. Lalu ada bazar. Bazar ini kita bisa mengambil manfaat banyak. Yang pertama kita bisa gelar stand, kita bisa interaksi langsung sama customer biar bisa ngobrol lebih dekat juga kan. Customer juga lebih enak, kita juga lebih enak. Jadi kita tahu bisa dapat masukan juga dari customer, dari dapat saran dan lain-lain. Lalu yang kelima ada kolaborasi dengan wisata di Dieng. Jadi maksudnya kita kolaborasi itu ketika kita kolaborasi sama wisata Dieng. Jadi yang beli tiket di tempat wisata tersebut akan dapat voucher diskon belanja di kedai kopi kami gitu. Lalu yang selanjutnya ada cara online marketing. Yang pertama ada Instagram. Instagram ini sangat wajib ya sekarang ya. Karena pengguna Instagram itu sangat banyak, apalagi anak muda, yang anak kecil juga udah yang banyak punya Instagram. Facebook ini walaupun sekarang sudah dibilang kurang modern, tapi penggunanya paling banyak di Indonesia, melebihi pengguna Instagram. WhatsApp story bisa suka-suka kita posting setiap hari bisa. Terus mengandalkan kita sendiri ataupun teman-teman minta tolong ataupun karyawan kami. Lalu selanjutnya ada Google Ads. Google Ads ini sudah cukup mudah dijangkau ya. Karena kita mudah juga daftarnya, kita juga bisa ngatur sendiri budget marketingnya. Lalu Google Ads sendiri ini tidak hanya mempromosikan di Google saja. Karena Google ini dia punya 5 cara pemasaran, bukan hanya di Google saja. Dia juga berafiliasi dengan Instagram, Facebook. Jadi dia memposting punya kita itu di aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Jadi keuntungannya sangat banyak. Bisa mengatur budget marketing sendiri, terus target pasar sendiri. Pokoknya bisa kita atur sendirilah semuanya. Yang kemarin sudah diajarin Pak Hasbi di materi online marketing. Saya mengutip quotes di internet, yang tahu nanti bisa ya sumbernya dari mana. Orang ngombe kopi seminggu kok rasanya kayak pitong dino orang ngopi gitu. Artinya kalau nggak ngopi sehari itu kita kayak nggak ngopi 7 hari. Ini kan berarti artinya ngopi itu penting buat kegiatan kita, buat keseharian kita. Jadi kalau nggak ngopi rasanya nggak hidup gitu. Nah, terima kasih teman-teman, mungkin itu saja. Yang mau bertanya silahkan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.